Selamat pagi pemirsa. Setiap perombakan kabinet di dalam pemerintahan siapapun terapung harapan perbaikan dari publik di dalamnya. Itu pula yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian 5 menteri di Kabinet Merah Putih kemarin. Ekspektasi publik akan munculnya energi baru bagi kabinet jelas sangat tinggi, apalagi di tengah kinerja kabinet yang ada dalam sorotan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 9 September 2025 dengan tema Darah Baru Kabinet bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat. Nggak masuk kabinet. Ini kita bicara reshuffle seperti tadi di dalam headline Bang Elman, untuk pertama kalinya dalam hampir setahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertanyaannya Bang, dengan ada orang-orang baru di dalam Kabinet Merah Putih, apakah kemudian bisa kabinet ini bekerja lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, atau seperti apa harapan dari editorial Bang? Ya, kalau harapan editorial itu juga harapan masyarakat harus efektif. Efektif ya? Harus bisa. Karena reshuffle ini sebetulnya yang kedua ini kan. Oh iya. Yang pertama dulu Menteri Pendidikan Tinggi ya. Oh iya, iya. Jadi itu ini mengundurkan diri ya? Ya pokoknya tetap aja pergantian kan. Oke, Bang. Nah, sebetulnya dengan pergantian ini kan membuktikan bahwa Presiden Prabowo itu tidak mengabaikan tuntutan masyarakat kan. Mendengarkan dan mencermati, mengolah gitu kan. Jadi kalau dikatakan pemerintah ini tidak peduli, ya buktinya begini kok. Ini gara-gara suara rakyat ya? Kita hampir bisa hampir sulit kita mengatakan bahwa ini bukan karena tuntutan masyarakat kan. Walaupun sebetulnya ini kan hak prerogatif presiden kan. Betul. Oleh karena itu memang kita tidak perlu cari tahu alasannya apa. Dan tidak perlu. Karena yang penting ini kan sebetulnya kan pergantian ini kan pertama bahwa presiden tidak abai terhadap tuntutan masyarakat. Kedua memang presiden ingin mewujudkan harapan masyarakat bahwa pemerintahan ini harus kuat dan efektif untuk menjawab apa yang dituntut oleh masyarakat kan. Kan masyarakat sekarang ini kan sebetulnya kan yang dia risahkan kan, kapan kami dikasih pekerjaan ini. Iya. Kami harus bekerja nih, kami nggak punya duit. Sebetulnya masyarakat ini kan tidak butuh bansos sebetulnya kan. Kita nggak butuh bansos, kita butuh penghasilan. Nah, supaya kita ada penghasilan, harus ada pekerjaan. Nah, inilah salah satu yang dijawab oleh Presiden dalam reshuffle yang tahap kedua ini. Kalau menyitir judul editorial Bang Elman, Darah Baru Kabinet, pertanyaannya adalah apakah kemudian darah baru ini bisa memperbaharui darah-darah yang sudah ada dalam kabinet, atau jangan-jangan darah baru ini tidak lama lagi menjadi darah yang lama Bang. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 9 September 2025, Darah Baru Kabinet. Darah Baru Kabinet. Setiap perombakan kabinet di dalam pemerintahan siapapun terapung harapan perbaikan dari publik di dalamnya. Itu pula yang terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian 5 menteri di Kabinet Merah Putih. Ekspektasi publik akan munculnya energi baru bagi kabinet jelas sangat tinggi, apalagi di tengah kinerja kabinet yang berada dalam sorotan. Penggantian Budi Gunawan yang menjabat Menko Polhukam, Dito Aryo Tejo pada jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Sri Mulyani yang meninggalkan pos Menteri Keuangan Menkyu, Budi Aristiadi yang menjabat Menteri Koperasi Menkop, serta Abdul Qadir Karding pada jabatan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI jelas bukan sekadar bongkar pasang. Ibarat kinerja mesin mobil
maka penggantian onderdil itu punya makna jauh lebih strategis. Ia tidak sekadar mengganti sekrup-sekrup yang kendor atau menambah bahan bakar yang mulai berkurang. Lebih jauh dari itu, perombakan kabinet hingga menyentuh 5 menteri ialah kehendak kuat dari kepala negara untuk merespons keinginan publik agar laju kabinet kian kencang menaklukkan berbagai hambatan yang belum bisa ditembus sebelumnya. Masuknya Purbawayudi Sadewa, Mukhtaruddin, Ferry Yuliantono, Muhammad Irfan Yusuf, dan Dhanil Anzar Simanjuntak ialah pesan jelas dari Prabowo Subianto bahwa kabinetnya tidak mengabaikan tuntutan publik. Namun, pesan itu juga ditunjukkan kepada para anggota kabinet yang baru masuk bahwa mereka tidak bisa berleha-leha. Pundak-pundak mereka sudah harus memikul berbagai misi berat yang mesti diusung segera. Para anggota baru Kabinet Merah Putih tidak sekadar dituntut cepat beradaptasi, tapi cepat dan lincah menuntaskan misi yang diamanatkan oleh rakyat. Apalagi kehadiran mereka pada situasi yang tidak mudah. Masuknya mereka di kabinet berada di ruang yang disesaki berbagai tuntutan ketidakpuasan publik dengan ekspektasi yang amat tinggi. Sesuai amanat konstitusi, penunjukan anggota kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Dalam mencopot dan menunjuk sosok-sosok yang menjadi pembantunya, kepala negara pun tidak perlu mengungkapkan alasan. Namun, tidak berlebihan jika publik berharap perubahan kabinet itu ditujukan untuk membuat pemerintah lebih kuat dan efektif, bukan sekadar mengganti sosok yang dinilai bermasalah atau performanya belum mencapai target. Bukan pula hanya untuk bagi-bagi jabatan atau aksi balas jasa. Masuknya nama baru hasil perombakan kabinet bisa disebut sebagai hadirnya darah baru, energi baru. Dengan darah baru, publik berharap kabinet dapat berlari lebih kencang, bertenaga, dan akurat dalam membantu presiden melayani rakyat. Tidak kalah penting, masuknya darah baru pada kabinet bisa kian memacu soliditas di antara para pembantu presiden untuk menjawab berbagai tuntutan rakyat yang tak cukup hanya didengar dan dicatat, tapi juga ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini ada wajah-wajah baru di dalam kabinet. Anda optimis Pak bahwa ini akan membuat kabinet lebih efektif. Bagaimana Pak? Ya, ada 3 yang ingin saya komentar ya. Yang pertama, bahwa perombakan kabinet ini saya pikir masyarakat sangat mengapresiasi ya. Karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Kemudian menurut hemat saya Bapak Presiden sangat memperhatikan mendengar aspirasi masyarakat yang berkembang. Yang kedua, karena ini ada penambahan 2 pos menteri, yaitu Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama,
masyarakat Haji, Pak. berharap bahwa ya Menteri Haji dan Umroh, maka masyarakat sangat berharap penanganan haji dan umroh itu tidak bermasalah seperti di masa-masa yang lalu. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap kepada menteri-menteri yang baru saja dilantik ini akan memberikan satu semangat baru bagi kabinet Pak Prabowo ini untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik. Nah, kita menganggap bahwa sikap presiden ini adalah seorang presiden yang ingin memperbaiki kabinet ke depan, dan apabila masih ada anggota kabinet yang katakan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, saya berharap sama Pak Prabowo untuk segera dirombak juga supaya semakin baik negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak. Yang pertama, Pak Tasrik mengatakan ini mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, soal haji nih, Bang Elman. Bagaimana kemudian penyelenggaraan haji bisa baik. Yang ketiga juga bisa meningkatkan semangat kabinet. Bagaimana, Bang? Ya, memang yang intinya sebetulnya kan pergantian orang ini kan jangan sampai diartikan masyarakat seolah-olah ini hanya mengganti orang yang dinilai bermasalah. Oh, oke. Artinya itu kan hanya pergantian fisik kan. Kalau itu yang menjadi utama, ya pasti gagal kan gitu. Tapi ini lebih kepada bagaimana untuk lebih mengefektifkan kerja kabinet ini kan gitu. Jadi makanya itu sebetulnya reshuffle ini sebetulnya kan tidak usah dianggap sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Jangan heboh lah. Jangan heboh, biasa aja. Kapan memang diperlukan untuk diganti, ganti aja. Dan tidak perlu kita mengatakan, ganti melulu, nggak masalah. Ketika dianggap kabinet ini kelihatannya lamban, dicari di mana membuat itu lambat gitu kan. Gantilah pemainnya gitu kan. Sehingga memang, nah itulah sebetulnya dasarnya mengapa reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden. Kapan saja, mau tengah malam dia ganti aja. Yang penting sebetulnya kan gini, seperti kita uraikan dari awal tadi kan, setiap pergantian ini memang goal akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Kemarin misalnya kejadian Agustus Kalabu itu kan sebenarnya kan pangkal soal utamanya kan sebetulnya kan karena keresahan masyarakat terhadap kehidupan yang makin hari makin tidak terlalu bagus kan gitu. Karena hidupnya tidak begitu baik, lalu dilihat wakilnya sangat baik hidupnya, ada kesenjangan begitu rupa, disitulah kemudian masyarakat marah. Pertanyaan berikutnya, Bang, yang tadi saya tanyakan sebelum jeda, kalau darah baru itu kan juga ada waktunya, bagaimana dia bisa menyegarkan darah-darah yang sudah ada di dalam kabinet. Bagaimana kita meyakinkan 5 orang ini, Bang, akan bisa menyemangati, akan bisa mempercepat, mengefektifkan kerja kabinet, atau jangan-jangan nanti mereka jadi ikut sama dengan darah-darah yang lain. Bagaimana, Bang? Setidaknya dari kelima menteri yang baru ini nanti kan, dia harus pertama dia tidak punya waktu untuk berleha-leha untuk menyesuaikan diri. Harus gigi 5 langsung nih? Langsung start gigi 5. Nah kedua, memang mereka juga sudah harus mengamati mengapa yang lalu itu kok sorotan masyarakat kok begitu negatif kan gitu kan. Harus tahu masalahnya. Tahu masalahnya. Jadi artinya apa? Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat itu tidak boleh diabaikan gitu kan. Tidak hanya dicatat, tapi betul-betul didengar, dicatat dan dilaksanakan. Dicarikan jalan keluarnya. Sampai tuntas gitu kan. Katakanlah misalnya urusan haji lah misalnya seperti yang dikatakan Pak Usman tadi itu kan. Nah, orang selalu merasa kok tidak membuat nyaman gitu kan. Selalu aja ada masalah misalnya. Kok nggak mulus-mulus juga? Tidak mulus juga. Kok pengalaman penyelenggaraan haji kita ini kan sejak zaman Belanda sudah ada gitu kan. Kok nggak bisa sebagus seperti yang dirasakan oleh negara-negara lain kan gitu kan. Apa yang membedakan? Nah ini dengan kementerian yang baru ini mestinya harus bisa menjawab apa yang dikeluhkan para calon haji dan haji selama ini. Kalau analoginya mobil balap Formula One, Bang, ketika dia masuk pit stop ganti ban itu secepat mungkin dan dia ngebut lagi. Tapi beberapa kali kejadian dia ngebut lagi, bannya copot, Bang. Bagaimana kemudian kita memastikan supaya ban yang baru ini benar-benar bisa bekerja dengan baik? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana supaya kalau ibaratnya roda ban mobil balap itu Bang, ini benar-benar terpasang dengan baik dan kemudian lari dengan kencang para menteri yang baru masuk dalam kabinet ini Bang? Ya kan, kita sangat yakin kalau sebelum Presiden melakukan reshuffle ini kan pasti Presiden sudah mencari tahu siapa sebetulnya yang akan duduk ini kan. Sudah dipertimbangkan ya? Sudah dipertimbangkan segalanya. Evaluasi. Siapa dan apa kemampuannya untuk ini pasang ini. Jadi ibarat mobil mesin itu kan pergantian onderdil ini kan tidak hanya ganti skrup atau menambah bahan bakar yang terasa kurang, tidak sekedar itu kan. Tapi memang dengan dibongkar pasang onderdil ini memang diharapkan mesin mobil ini, kabinet ini memang tidak hanya cepat tetapi memang lincah dan bertenaga gitu kan. Karena sebetulnya kan masyarakat ini kan dia tidak terlalu perlu tahu menteri ini tapi yang dia katakan kan saya mau bekerja. Ada pekerjaan. Saya mau berobat, katakanlah BPJS, lancar, terjangkau dan semua katakanlah semua jenis penyakit dibayar kan gitu. Nah kan gitu kan. Mau beli makanan harga terjangkau. Mau beli berasnya ada. Terjangkau ada. Tidak hanya ada, murah. Ini jangan ada tapi mahal kan. Betul. Nah karena mau menyekolahkan anak gampang. Tersedia semua ini kan. Jadi masyarakat itu pun pasti menikmati hidup ini. Jadi sebetulnya yang dituntut masyarakat, kasihlah kami kenikmatan. Kehidupan yang lebih layak. Jangan hanya kalian yang kami tonton. Dan sebenarnya tidak mewah-mewah Bang. Enggak. Kebutuhan basic itu. Masyarakat tidak nuntut seperti mereka itu yang pamer-pamer kekayaan. Sampai begini. Apa itu macam-macam kalau kita lihat di TikTok mereka itu kan. Misalnya ulang tahun kalau kita lihat ibu-ibu itu kan bermewah-mewah, hedon gitu kan. Nah, sementara rakyat ini kan susah, menangis saja dia, apalagi dia lihat anaknya minta beli baju nggak ada duit, kasihan kan gitu. Nah, masuk sekolah susah. Nah ini sebetulnya sederhana aja sebetulnya. Jadi masyarakat pasti mendukung apapun yang diputuskan oleh Presiden. Tinggal lagi keputusan itu memang harus diwujudkan nanti. Rakyat harus lebih sejahtera. Kalau rakyat nanti sejahtera, Leo, siapapun itu, katakanlah sekarang misalnya Menteri Keuangan kemarin Purbaya itu langsung drop itu apa kan ISG kan, nggak apa-apa. Ya kemarin drop, mungkin hari ini naik lagi, minggu depan naik lagi. Jadi intinya kasihlah harapan, kasihlah impian kepada masyarakat bahwa mereka nanti akan hidup lebih sejahtera, sukses. Pemerintahan ini kan. Kita doakan supaya itu yang terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kita mengatakan bahwa publik berharap perombakan kabinet ditujukan untuk membuat pemerintah lebih kuat dan efektif, bukan sekedar mengganti sosok yang bermasalah atau belum mencapai target, bukan pula hanya untuk bagi-bagi jabatan atau aksi balas jasa. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.